يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian tafsir pada siang hari ini, pembahasan kita masih tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Pembahasan kita masih tentang perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel yang harus ditepati oleh mereka kalau mereka ingin menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan nanti kita akan diberitahu oleh Allah tentang sifat mereka, yaitu tidak bisa menepati janji. Banyak dari mereka yang mengingkari janji, sehingga akhirnya Allah juga tidak memberikan janji keselamatan untuk mereka yang melanggar. Dan perjanjian ini perlu kita bahas karena isinya merupakan perintah Allah kepada kita. Isi perjanjian ya juga merupakan perintah Allah ya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan sampai celaka seperti Bani Israel yang melanggar perjanjian. Kita pelajari perjanjian ini, kita fahami, dan kemudian kita tunaikan, kita amalkan agar kita mendapatkan janji dari Allah, yaitu Allah menjanjikan kebahagiaan ya untuk para hambanya yang menepati janjinya, ya, yaitu dengan melaksanakan
perintah Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan alhamdulillah beberapa isi perjanjiannya sudah kita bahas. Di antaranya yaitu perjanjian untuk istiqomah di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Kemudian yang kedua, perintah Allah kepada Bani Israel, termasuk juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua. Dan sudah kita bahas ya keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi para hambanya yang berbuat baik atau yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian perintah yang berikutnya, berbuat baik kepada kerabat, menyambung tali silaturahim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ini tauhid. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba. Nah, ini isi perjanjian yang ketiga, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Ya, membina hubungan baik dengan orang-orang yang masih ada hubungan nasab dengan kita. Dengan kata lain, ya, menjaga tali silaturahim. Wal yatama. Kemudian juga kita sudah membahas perintah lainnya dari Allah kepada Bani Israel, yaitu untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, ini juga sudah kita bahas. Ya, dan juga tentang keutamaan-keutamaannya. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, kaum du'afa, orang-orang yang lemah, ya, yang perekonomiannya lemah. Kemudian perintah lainnya, wa qulu linnasi husna, perintah untuk berkata yang baik, perintah untuk, ya, berucap dengan ucapan yang mulia. Nah, kemudian ya, yang belum kita bahas dan insyaallah kita selesaikan hari ini, perintah lainnya yang merupakan ya perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Sebelum kita ya membahas perjanjian ini, semoga apa yang sudah kita bahas ya dalam pertemuan sebelumnya tentang perjanjian, semoga kita sudah sudah bisa mengamalkannya, ya, terutama tauhid. Semoga kita terus istiqomah di atasnya, ya, tidak datang ke dukun, tidak memakai jimat, tidak apalagi ya melakukan perbuatan yang bisa merusak tauhid. Dan semoga kita juga ya sampai sekarang ini dan seterusnya selalu baik kepada orang tua kita. Ya, ada terus hubungan baik dengan orang tua kita, selalu mendoakannya. Orang tua kita yang masih hidup kita jaga, kita perhatikan kebutuhannya, ya, dan juga yang lainnya, kerabat, yatim, orang miskin, ya, dan juga ketika kita berbicara, perkataannya baik, bermanfaat, ya, karena ini merupakan perjanjian yang kalau kita mengamalkannya, maka Allah akan membalas dengan pahala besar
dan jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Isi perjanjian lainnya yaitu wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ya, menegakkan salat telah dibahas oleh para ulama, yaitu melaksanakannya sesuai dengan aturan, dengan memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, adab-adabnya, berusaha menyempurnakan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu tercakup dalam kata-kata menegakkan sholat. Jadi tidak sekedar sholat, ya, tidak sekedar sholat. Sholat hanya apa disebut hanya sebagai untuk apa ya formalitas misalnya, bukan. Tapi betul-betul dijalankan dengan baik. Ini namanya menegakkan sholat. Diperhatikan waktunya, ya, sholat pada waktunya, bahkan diusahakan di awal waktunya, ya. Kemudian berusaha khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak apa cepat pengen beres begitu, ya, tidak apalagi dan lain sebagainya yang bisa merusak kesempurnaan sholat. Tapi sholatnya khusyuk, tumakninah, ya, dan apa menghayati apa yang kita baca selama kita sholat, sehingga sholatnya berkualitas dan bisa mencegah kita dari perbuatan keji, ya, dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan sholat. Maka ayat ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya ibadah sholat, ya, sudah ada sejak zaman, ya, nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum nabi kita diangkat menjadi rasul, dari dulu sudah ada syariat sholat, sudah ada. Hanya saja syariatnya, tata caranya, ya, bisa apa berbeda. Karena masing-masing nabi atau rasul Allah berikan manhaj dan syariatnya. Jadi caranya, ya, bisa berbeda. Tapi salat sudah ada. Salat sudah ada. Adapun jumlah waktunya, ya, kemudian bagaimana gerakannya, ya, itu bisa jadi ada perbedaan. Bacaannya, ya, bisa ada perbedaan. Tolong dijawab, di antara contoh adanya perbedaan salat kita dengan salat terdahulu apa di antaranya? Ada yang tahu? Salat, ya, yang Allah syariatkan kepada nabi kita dan salat yang ada sebelum nabi kita menjadi rasul, itu di antara perbedaannya apa? Angkat tangan. Apa? Waktu. Jumlah waktu. Jumlah salatnya bagaimana? Kalau kita kalau kita 5 waktu, kalau sebelum kita masa? Ya, ada yang lain yang mau coba jawab? Ya, adanya wudu. Umat terdahulu ada wudu gak? Ada wudu. Sudah ada wudu. Sudah ada wudu. Perbedaannya tentang wudu apa? Kalau kita berwudu keluar cahaya. Itu yang membedakan kita dengan yang umat sebelum kita. Kalau kita berwudu, maka ada pengaruh dari wudu tersebut keluar cahaya. Ini yang memiliki keistimewaan. Ya, tapi wudunya ada. Wudunya ada. Apa? Satu lagi. Satu orang silakan. Perbedaannya apa? Jumlah rakaat. Ya berarti sama dengan ini waktu. Ya, yang Nabi sampaikan kepada kita perbedaannya, ya, yaitu ketika datang waktu sholat,
Ya, di mana saja kita berada, maka di tempat itu dibolehkan kita melaksanakan sholat. Jadi semua tanah ini layak jadi masjid. Adapun umat terdahulu nggak bisa. Mereka tempat ibadahnya khusus yang sudah ditentukan oleh nabinya di sini, maka hanya di situ sholatnya. Jadi kalau mereka lagi kemana nggak bisa, harus nanti kembali dulu, maka sholatnya di tempat yang sudah ditetapkan. Ya, maka ini diantara kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menemukan masjid, tidak menemukan musola, maka taman pun jadi. Taman nggak ada, kandang kambing pun jadi. Ya, yang banyak kambingnya begitu. Marabidul Ghanam istilah Arabnya, boleh. Tapi tidak boleh di kandang onta. Nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi telah menjelaskan, ya, tempat kumpulnya onta itu tempat berkumpulnya syaitan. Tempat kumpulnya syaitan. Ya, terus kamar mandi, kemudian kuburan. Itu yang dikecualikan. Tapi yang lainnya, ya, itu apa? Layak sebagai masjid, layak atau boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Coba para jamaah angkat tangan, sebutkan 5 keistimewaan yang khusus Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ini adalah keistimewaan untuk Nabi dan umatnya. 5 saja. Yang bisa jawab dapat hadiah. Mana? Angkat tangan. Ini kekhususan. Ya udah jangan 5, 4. Wah, turun jadi 1 nanti nih, bahaya nih. 4 saja sebutkan. 4 keistimewaan. Tadi sudah disebutkan. Ya, pertama, salam. Ya, salam memang untuk umat Nabi dan mereka jadi iri, ya. Tetapi kalau bisa ada satu hadis Nabi menyebutkan tuh, berurutan tuh. Apa namanya? Kalau disebutkan ada aja dari hadis ini, antum dapat hadiah. Fadol, sebutkan yang lain. Amin. Ini masih di luar hadis. Ya, di luar hadis tentang keistimewaan, di luar. Sebutkan lagi. Ada satu hadis tapi menjelaskan tentang keistimewaan. Coba. Ya, ini yang pertama keistimewaannya. Jadi kalau musuh, ya, Nabi kita dan para sahabat mau berperang, mau memerangi satu kaum, memerangi musuh. Nah, musuh itu sebelum bertemu sudah ketakutan. Sebulan sebelum bertemu, sebulan sebelum bertemu sudah ketakutan. Mau berhadapan dengan Nabi, mereka sudah ketakutan. Betul. Ini yang kedua. Dengan kata lain, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi terdahulu khusus untuk kaumnya saja. 3. Ini berarti baru 2 nih. Masa dibagi setengah-setengah nih sama yang jawab nanti? Ya. Ya, kemudian apa? Dihalalkan untukku apa? Harta ghanimah. Harta ghanimah. Kemudian ya, yaitu tanah, ya, dijadikan untukku masjid dan alat bersuci. Ya, tempat sholat dan alat bersucinya. Ini gimana nih? Setengah-setengah masa nih?
Ini ada 6 lembar nih, 3-3 ya, setengah tahun ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi diberikan ke beliau ya. Fadal. Ya, Masya Allah. Nah, jadi para jamaah, sholat ya di mana saja, di tanah mana saja, yaitu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ya merupakan ya keuntungan yang diraih oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak repot ya, kita mau kemana, datang waktu sholat maka langsung ya. Ada umat terdahulu nggak bisa, sudah ada tempat khusus. Kalau mereka sudah apa kemana nggak bisa, sebelum mereka kembali dan sholatnya di tempat yang sudah ditentukan ya. Jadi menegakkan sholat ini diantara ya perjanjian yang Allah ambil dari manusia, dari Bani Israel, dan juga ini menjadi perintah Allah kepada kita. Maka dalam banyak ayat Allah merintahkan apa kepada kita? Waqimus sholah, tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Dan Allah Ta'ala telah menyiapkan banyak keutamaan untuk para hambanya yang ya menepati perjanjian ini, yaitu yang menegakkan sholat. Insya Allah para jamaah ya sudah mengetahui, tapi kita sebutkan ya agar kita semakin faham dan semakin semangat untuk menjaga sholat. Di antara keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang menegakkan sholat ya, sholat ini nanti yang akan ya menuntunnya menuju surga. Ibadah sholat adalah ibadah yang diantara keutamaannya memudahkan hamba untuk bisa membuka pintu surga ya. Nanti ada pintu ya yang Allah buka untuk para hambanya yang menjaga ibadah sholat ya. Jadi banyak yang masuk surga dengan wasilah karena dia menjaga sholat. Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-Ma'arij ayat 34 dan 35. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya ya, yang menjaga salatnya. Jadi menjaga salat apa? Memperhatikan aturannya ya, ditegakkan, dipenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya ya. Termasuk kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ya, menjaga salat yaitu berusaha melaksanakannya di awal waktunya, bersegera ya, bersegera untuk salat. Nah, keutamaannya apa? Ulaika fi jannatim mukramun, mereka lah yang nanti akan menjadi penghuni surga. Mukramun, mereka dimuliakan di surga, dimuliakan di surga. Bahkan surganya juga yang Allah siapkan bagi yang menjaga salat, surga apa? Surga Firdaus, surga yang paling istimewa ya, yang di atasnya langsung arsy Allah, yang di atasnya langsung arsy Allah, jadi dekat dengan arsy Allah surga Firdaus ini. Dan di surga ini ya mengalir sungai yang kemudian terpancar ke surga-surga yang lain. Tapi pusatnya ada di mana? Ada di surga Firdaus. Maka kata Nabi, kalau kalian ingin atau minta kepada Allah minta surga, mintalah surga Firdaus, karena ini surga terbaik. Nah, selain memohon, berdoa, dan juga punya amalan yang dengannya kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Di antara amalannya menegakkan sholat ya, menegakkan sholat. Maka setelah kita paham ini jangan malas, karena manfaatnya buat siapa? Kita sholat buat siapa?
maslahatnya, manfaatnya, kebaikannya buat siapa? Buat kita juga. Ya, jadi jangan sampai merasa berat seakan-akan ini Allah yang butuh ini. Enggak, Allah enggak butuh kita. Tapi kita yang membutuhkan Allah. Ya. Maka karena ini kebutuhan kita, maka apa? Buat yang terbaik. Karena kalau kita ingin buat kita, biasanya kita mencari yang terbaik. Ya enggak? Kalau kita cari baju, tapi buat orang, kadang apa? Asal-asalan buat orang ini, ya enggak? Disuruh misalnya apa, kita beliin baju, nanti tapi buat orang, kadang biasa aja. Tapi kalau buat diri sendiri bisa lama itu. Satu baju bisa 1 jam tuh dilihat. Ya, ininya tangan kanannya gimana, belakangnya gimana. Kenapa? Buat diri sendiri pasti cari yang terbaik. Ya enggak para jamaah? Ketika kita makan gimana? Karena buat kita, maka akan cari makanan yang terbaik. Tapi ketika makannya buat orang lain, kadang asal, buat orang ini, ya enggak? Nasinya juga, ya gimana, kemudian lauk pauknya biasa. Tapi kalau kita yang makan, buat kita, bagaimana? Pasti mencari yang terbaik. Apalagi gratis. Apalagi gratis. Wah, apa nih, begitu tuh. Cumi, ya, apalagi yang terbaik tuh, makanan misalnya. Pasti dipilih, nggak asal-asalan. Karena kita sadar buat siapa manfaatnya? Buat kita. Maka fahami ibadah yang kita lakukan kepada Allah buat siapa sebetulnya? Maslahatnya buat kita sebetulnya. Karena sholat buat kita maslahatnya, maka hendaklah sholatnya yang terbaik, karena manfaatnya akan kembali kepada kita. Dan diantara manfaat dari sholat, Allah akan memberikan surga Firdaus kepada kita. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat 9 dan 11. 9 sampai 11. Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Ini Al-Mu'minun dari 1 sampai 11. Ini penjelasan tentang sifat-sifat para hamba Allah yang nanti menjadi penghuni surga Firdaus. Ya, dan dari 1 sampai 11 Allah menyebut tentang sholat 2 kali. Tentang sholat sampai 2 kali. Tentang sholat Allah menyebutnya sampai 2 kali. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini bagusnya hafal nih, biar diulang-ulang gitu, pengingat. Ya, kalau sudah hafal, kadang dibaca nanti ketika sholat jadi imam. Nah, ini ayat apa? Untuk memotivasi diri kita supaya semangat beramal. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Berarti yang beruntung syaratnya pertama apa dulu? Bertauhid dulu, punya iman yang benar dulu. Tapi apa cukup iman? Tidak, harus dengan amal. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang ketika salatnya khusyuk. Tuh, salatnya berkualitas. Salatnya bukan formalitas. Ya, salatnya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Tapi salatnya betul-betul dilaksanakan dengan khusyuk. Ya. Dengan tumakninah, dengan penuh penghayatan. Fokus, hati dan jasadnya hadir. Nah, kemudian Allah menyebutkan kembali amalan yang lainnya. Ya, di ayat yang ke-9 salat lagi yang disebut oleh Allah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang yang menjaga salatnya. Dan orang-orang yang menjaga salatnya. Terutama salat apa ini? Yang Allah wajibkan. Itu dulu tuh. Ya, dijaga baik-baik. Kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya. Menjaga salat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ulaika humul warithun. Mereka lah yang berhak mewarisi. Yang berhak mewarisi.
Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yang berhak mewarisi surga Firdaus, ya, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang yang menegakkan sholat, yang menjaga sholat, dijanjikan masuk surga Firdaus. Dan Allah kalau berjanji pasti ditepati, karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kalau kita menepati janji yang Allah ambil dari kita, ya. Tapi kalau kita mengabaikannya, menyepelekannya, bahkan meninggalkannya, melanggarnya, maka tidak ada janji keselamatan, ya. Tidak ada janji keamanan, tidak ada janji kebahagiaan. Yang ada adalah apa? Kebinasaan dan ancaman masuk neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa yang buat kalian masuk neraka Saqar? Jawabannya apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Kami dulu ketika di dunia tidak sholat. Neraka. Ya. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang berbahagia, tepati janji. Ya, janji yang kita buat, ya, di hadapan Allah, yaitu siap menjadi hamba Allah yang menegakkan sholat, ya, yang menegakkan sholat. Dan juga para jamaah rahimakumullah, dengan ibadah sholat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan di hadapan para sahabatnya. Ara'aitum, coba kalian renungkan, kalau kalian di depan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir, terus kalian mandi, ya, di sungai tersebut 5 kali sehari, kira-kira apakah masih ada noda yang ada di badan? Masih ada noda enggak? Masih ada kotoran tidak yang melekat di badan? Masih ada enggak? Maka para sahabat menjawab, sudah tidak ada ya Rasulullah, pasti bersih, pasti bersih. Terus kata Nabi, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya. Ya, jadi sholat 5 waktu itu diumpamakan oleh Nabi seperti mandi 5 kali sehari di sungai yang ada di depan rumah kita. Itu hadis sahih, ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, riwayat Muhammad bin Nasr, kemudian juga riwayat Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda di hadapan para sahabatnya bahwasannya seorang hamba ketika, ya, mau sholat, berdiri sholat, maka Allah membawakan dosa-dosa hamba tersebut, didatangkan, ya, kesalahan dan dosa hamba tersebut, dan diletakkan di atas kedua pundaknya, diletakkan di atas kedua pundaknya. Fawudi'at ala atiqaihi, diletakkan di atas kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajad tasaqatat anhu, setiap ruku dan sujud dosa-dosanya berjatuhan. Ketika ruku atau sujud, maka dosa-dosanya, kata Nabi, pada berguguran, pada berjatuhan. Makanya dianjurkan ketika ruku atau sujud di apa? Diperlama, ya, dibuat panjang, ya, sebagaimana panjangnya berdiri, ya, itu disunnahkan. Jangan cepat-cepat, akhirnya bagatu manina, malah batal sholatnya, gak diterima. Ya, jadi ketika seorang hamba ruku dan sujud, itu dosa-dosanya pada berjatuhan. Maka semakin lama rukunya, semakin banyak dosa yang berguguran. Semakin lama sujudnya, semakin banyak kesalahan yang Allah maafkan. Ya, ini dalil bahwa sholat keutamaannya menghapus dosa-dosa. Ya, kemudian yang lainnya, ya, orang yang menjaga sholat akan dibuat lancar rizkinya, akan dicukupi kebutuhannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 132,
Surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Hendaklah engkau memerintahkan keluargamu untuk sholat, ajak keluargamu untuk sholat, dan ajak mereka bersabar ya dalam menjaga sholat, ajak bersabar. Jadi sholat ini butuh kesabaran, dan kita diperintahkan untuk mengajak saudara kita untuk bersabar menjaga sholat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta kepada engkau untuk kasih rizki kepada kami. Nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberi rizki kepada kalian. Ya. Dan kesudahan yang baik Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Nah, di antara ulama ada yang menjelaskan ya bahwasanya ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sholat, menjaga sholat akan dilancarkan rezekinya. Ya, siapa di antara ulamanya yang menjelaskan ini? Yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam salah satu fatwanya beliau mengatakan anna iqamatas shalah min asbabi rizki, menegakkan sholat di antara sebab lancarnya rizki. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Ya, jadi udah kita jangan berlebihan mencari dunia ya sampai meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan kita diperintahkan untuk membalas kebaikan Allah dengan kita kasih lagi begitu. Gak usah, Allah gak butuh. Ya. Jadi bagaimana? Sudah datang waktu sholat, tinggalkan dulu dunia. Ya. Tinggalkan dunia, segera sholat, dan jangan khawatir. Mungkin ada khawatir nanti jangan-jangan pas lagi sholat pelanggan datang dong, jangan-jangan pas lagi sholat ada telepon pesan anu dan anu, jangan-jangan ketika sholat nanti ada pesanan banyak tuh, akhirnya nggak sholat gara-gara dunia. Ini orang yang merugi. Maka Allah berjanji akan menjamin kelancaran rezeki untuk para hambanya yang menegakkan sholat, dibuat lancar. Ada kebutuhan apa Allah cukupi. Ya, jawab. Ingin kaya, ingin cukup. Ingin kaya, ingin cukup. Jawab. Ingin kaya, ingin cukup. Ya, apa? Cukup. Karena kaya belum tentu cukup. Maka coba lihat orang kaya tuh, sampai korupsi, sampai menipu, sampai berbohong, sampai apa? Kenapa? Karena nggak merasa cukup. Adapun kita nggak punya mobil, nggak punya ini, ada motor saja di rumah, bagaimana? Cukup. Ya. Maka gimana? Nggak perlu kaya nih, nggak usah kaya. Ya, cukup. Minta kecukupan. Ya. Makanya doanya gimana? Gimana doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah aku. Minta dicukupi. Ya. Nah, kalau sudah minta dicukupi dan Allah menjawabnya, mengabulkannya, nanti akan kaya. Tapi kalau kaya belum tentu cukup, masih kurang. Akhirnya berbuat kemungkaran. Ya, berbuat kemungkaran. Maka mereka yang punya mobil banyak, kemudian rumahnya mewah, kaya lah disebutnya. Apa cukup? Belum tentu. Ya, belum tentu. Justru menunjukkan kefakiran mereka. Tahu dari mana taunya fakir? Ketika ada yang minta bantuan nggak dikasih, kan berarti masih fakir. Berarti dia masih butuh, berarti sampai pelit, nggak mau berbagi dengan orang lain, ya nggak? Padahal kaya disebutnya, sultan disebutnya, ya, Sultan Bonang disebutnya, terkaya di Bonang. Tapi pas ada orang miskin, ya minta bantuan begitu, nggak dikasih. Berarti sebetulnya masih fakir sebetulnya.
ya, sampai dia tidak mau memberikan sebagai hartanya kepada orang lain, berarti masih butuh orang ini. Ya, adapun orang yang cukup bagaimana? Meskipun sedikit, sederhana, tapi apa? Masih berbagi. Kenapa? Cukup yang ini nih, ini ada lebihnya dikit, diberikan kepada yang lain. Ini, ya. Dan kekayaan yang sesungguhnya bukan pada harta, melainkan di mana? Di mana? Ginan nafsi, kekayaan dalam hati. Apa itu? Merasa cukup. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Ya, bersikap qanaah, mensyukuri yang ada. Ya. Jadi kalau ingin rezeki dibuat lancar dan berkah, jaga sholat. Jaga sholat. Taib, ya itu diantaranya. Diantara keutamaan ibadah sholat. Dan nanti pada hari kiamat, ketika kita dihisab, maka kita menjadi hamba yang sukses, yang berbahagia, karena sholatnya ya apa? Dibalas dengan apa? Pahala besar, karena sholatnya sempurna. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama dihisab dari amal hamba pada hari kiamat, min amali dari amal hamba, salatuhu adalah salatnya. Salatnya, kata Nabi, yang pertama dihisab, yang pertama ditanya, yang pertama diperhitungkan, salat dulu sebelum yang lain. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, tuh bagus salatnya, berarti apa? Dijaga, ditegakkan, diperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan yang lainnya. Bagus salatnya, faqad aflaha wa anjah, maka hamba ini beruntung, hamba ini sukses, berhasil. Ini Nabi ini, ya. Jadi keberhasilan seorang hamba, kesuksesan seorang hamba, ya, diantaranya dengan apa? Dilihat dari apa? Ibadah salatnya yang bagus. Wa in fasadat, tapi kalau rusak apa? Faqad khaba wa khasira, maka merugi, celaka nih hamba ini nih, celaka. Ya. Jadi hendaklah kita terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah salat kita agar kita mendapatkan ya kebahagiaan dan kesuksesan baik itu di dunia dan juga nanti di akhirat. Tapi para jamaah, ya ini perjanjian ya yang Allah ambil dari Bani Israel, dan ini juga yang menjadi apa namanya perintah Allah kepada kita ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Perjanjian lainnya yaitu Bani Israel diperintahkan untuk ya apa berbagi harta yang dimilikinya, itu ada hak ya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang lemah. Ya, jadi ada harta yang harus dikeluarkan yang disebut dengan apa? Zakat. Ya, yang disebut dengan zakat. Dan ibadah zakat ini ya termasuk juga ibadah yang istimewa, yang sangat penting, yang diantara dalil pentingnya banyak mengiringi sholat dalam banyak tempat. Dalam banyak tempat 80 sekian ayat ya, ketika Allah menyebut sholat, Allah menyebut juga tentang zakat. Seakan-akan ini isyarat kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka selain punya hubungan baik dengan Allah dan juga punya hubungan baik dengan sesama hamba Allah. Ya, dengan Allah baik, diantaranya apa? Dengan ibadah sholat. Dengan hamba Allah juga baik, diantaranya dengan apa? Punya jiwa sosial, yaitu mau berbagi dengan orang lain. Ya, jadi membayar zakat diantara perintah Allah kepada Bani Israel, dan itu pula yang Allah perintahkan kepada kita. Maka yang hadir di sini ya yang hartanya ya sudah mencapai nisab, maka ada kewajiban untuk apa? Membayar zakat. Ya, mungkin ada sebagai pedagang, ada sebagai petani, ada yang mungkin apalagi ya, dan yang lainnya. Ada harta kita yang apa perlu dikeluarkan sebagai zakat.
Ya, dan Allah Ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah menyiapkan ya banyak keutamaan untuk para hambanya yang mengamalkan perjanjian ini, yang membayar zakat. Ya, diantaranya apa? Hartanya akan dibuat bertambah, dibuat berkah. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqah min malin." Ya, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, maka rizki yang kita dapatkan ketika kita berbagi dengan orang lain, dikeluarkan zakatnya, maka menjadi nikmat, bukan menjadi istidraj. Sama seperti sebelumnya kita sholat, ketika kita dapat rizki, maka yang datang menjadi nikmat karena dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, rizkinya menjadi jadi nikmat. Ya, tapi kalau kita dapat sesuatu tapi kita melanggar, gak pernah sholat, tidak mau sholat, maka yang datang bukan nikmat tapi jadi azab, dan disebutnya istidraj. Allah tetap kasih, tapi di balik itu nanti ada ada murka Allah, dan nanti ujung-ujungnya kebinasaan. Allah ambil tiba-tiba dan diazab oleh Allah. Itu namanya istidraj. Ya, nah kita takut nih kalau kita punya harta ya tidak dikeluarkan zakatnya, maka bisa menjadi azab. Dan banyak dalilnya, ya banyak dalilnya yang menjelaskan tentang ya siksaan yang akan diterima oleh orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, nanti dibahas di akhir kajian insyaallah. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Ya, sekarang kita fokus keutamaannya dulu. Keutamaan ya yang akan diraih oleh hamba yang membayar zakat. Ya, jadi rezekinya akan dibuat lancar, dibuat berkah, bertambah. Ya. Maka jangan khawatir harta kita berkurang karena dizakati. Jangan khawatir berkurang karena disodakohkan. Jangan khawatir. Karena Allah berjanji akan dikembangkan. Ya, bahkan perumpamaannya seperti ada ya kuda yang dikembangkan sampai banyak sebanyak menutup gunung. Jadi semua gunung itu tertutup oleh kuda. Ya, itu perumpamaan orang yang punya harta disedekahkan, maka hartanya akan dibuat banyak, menggunung ya, dan menjadi pemberat di amal kita pada hari kiamat kelak. Dan nanti pada hari kiamat ya semua hamba akan berada ya diantaranya ya dapat payung dengan amalan sedekahnya, tahta dzilli shadaqatihi, kata Nabi. Jadi orang itu nanti akan ada dapat payung, naungan karena ibadah sedekahnya. Hatta yuqda bainan nas, sampai Allah datang memberikan keputusan di antara manusia. Nah, ketika manusia kumpul ya, itu Allah nggak langsung datang. Ya. Ada waktu menunggu dulu. Nah, pada waktu menunggu itulah banyak yang sengsara. Karena matahari didekatkan dengan kepala kita. Yang jaraknya berapa mil? 1 mil saja. Di mana mil ini ada dua pengertian. Bisa mil ini sekian kilo, bisa juga mil itu adalah besi kecil yang dipakai untuk celak mata. Untuk celak mata, itu namanya mil. Ya. Ini menunjukkan bahwa matahari sangat dekat. Maka pada hari tersebut banyak yang sengsara, tersiksa. Ya, ada yang keluar keringatnya sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke lehernya, bahkan sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Banyak yang tersiksa. Ya, termasuk yang nggak bayar zakat, disiksa oleh hartanya. Tapi ada yang beruntung, ada yang tenang, ada yang nyaman, dapat naungan dengan wasilah sedekahnya, sampai Allah datang dan memberikan keputusan bahwasanya hamba ini berhak dan layak untuk menjadi penghuni surga. Beruntung orang yang bayar zakat. Beruntung orang yang menyisihkan hartanya untuk membantu hamba Allah yang lain yang lemah. Beruntung. Ya, Nabi pernah bercerita
ada seseorang yang lagi jalan, ya, itu mendengar dari balik awan suara. Ada suara, jelas terdengar suaranya. Apa yang terdengar? Yaitu perintah aliri kebun si fulan bin fulan. Terdengar tuh, ya, berikan air tuh ke kebun si fulan bin fulan. Maka orang ini kaget, dari mana suara ini? Ternyata apa? Dari langit. Ya, nah setelah dengar suara tersebut langsung awan bergerak menjadi apa namanya? Ya, bergerak ke satu tempat dan menurunkan air hujan. Menurunkan air hujan. Nah, kemudian air hujan ini diperhatikan di mana kumpulnya? Berkumpul di satu apa namanya? Tempat, terus mengalir. Nah, airnya ini diikuti nih sama orang ini nih, diikuti. Ternyata berujung di satu kebun yang orangnya lagi ada di situ, lagi ngatur apa namanya? Irigasi kalau bahasa kita. Ya, lagi ngatur apa? Irigasi supaya airnya masuk ke kebunnya. Dan tidak ada yang lain kecuali si fulan ini nih di tempat tersebut. Akhirnya orang ini bertanya, ya, nah, engkau di sini lagi ngapain? Ya, ini lagi membetulkan ini supaya air bisa masuk. Ya, namamu siapa? Namaku Fulan bin Fulan. Namanya sama dengan yang dia dengar dari balik awan. Terus kata yang bekerja di kebun ini bertanya balik, kamu ngapain nanya-nanya nama? Ya, akhirnya diceritakan bahwa aku waktu di sana mendengar suara dari langit menyebut namamu. Ya, menyebut namamu dan disuruh supaya ada air yang datang ke kebunmu, ke ladangmu. Akhirnya apa? Minta ininya, rahasianya. Ini ada apa ini? Kok bisa seperti ini engkau? Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Apa jawabannya? Ya, dijawab, kalau aku sudah panen begitu, sudah ngambil hasil dari ini, maka aku bagi tiga. Aku bagi tiga. Sepertiga untuk kebutuhan aku dan keluarga, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk kembali ditanam. Itu saja. Ya, sepertiga untuk dimakan, kebutuhan keluarga, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk kembali ditanam. Ini aja yang dilakukan. Ya. Tapi bagaimana? Allah berikan ya apa? Nikmat. Allah berikan kelancaran rezeki. Allah berikan kemudahan untuk apa? Mengambil hasil dari apa yang dia tanam. Nah, para jamaah ini, ya, maka jangan takut harta berkurang gara-gara sedekah. Jangan takut. Ya, Allah berjanji akan mengembangkan, akan dibuat apa namanya tuh, ya, berkembang. Ya, akan dibuat berkembang. Ya, itu diantara keutamaan membayar zakat. Taib, ya. Berikutnya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat ini Al-Baqarah ayat 83, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum." Tapi kemudian kalian apa? Mengingkari perjanjian ini, tidak menjaganya dengan baik, tidak menunaikannya dengan sempurna, kecuali sedikit saja yang seperti ini nih yang apa? Menepati janji. Cuma sedikit di antara kalian. Kebanyakannya apa? Melanggar perjanjian. Wa antum mu'ridun. Ditambah lagi apa? Berpaling. Sudah diingatkan, gak mau sadar. Sudah dikasih tahu apa namanya dampak buruknya, tetap gak mau dengar. Berpaling, gak mau dengar dengan nasihat. Maka yang tidak menjaga perjanjian ini, di antara mereka ada yang Allah apa? Azab. Ada yang Allah hukum, ya, di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya, maka dengan ayat ini kita menjadi tahu di antara sifat Bani Israel secara umum kebanyakannya apa? Mereka adalah bangsa yang banyak melanggar perjanjian.
Maka jangan kaget kalau sekarang ada perjanjian sama Yahudi, mereka melanggar. Jangan kaget, Allah saja dilanggar. Perjanjian dengan Allah saja ya mereka khianati, apalagi dengan manusia. Jelas ya, ini sifat mereka. Dan ayat yang menjelaskan bahwasanya mereka seperti ini sifatnya ada dalam ayat yang lain, sehingga kita semakin yakin ya tentang apa? Sifat mereka memang seperti ini. Karena Allah terus menjelaskan dalam ayat yang lain. Semakin jelas sifat mereka. Seperti dijelaskan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Al-Baqarah ayat 100. Nanti penjelasannya nanti ya insyaallah ini. Ya. Al-Baqarah ayat 100. Ini juga apa? Informasi dari Allah bahwasanya mereka seperti ini sifatnya. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Setiap mereka membuat janji selalu apa? Diingkari. Ya, mereka buang tuh perjanjian. Tidak mau memperhatikannya. Dan banyak dari mereka yang enggak mau beriman. Nah, jadi ini ya. Jadi mereka seperti ini sifatnya. Taib, kita bahas beberapa contoh bukti nyata bahwasanya mereka melanggar perjanjian, ya tidak mau menepati apa yang sudah dinyatakan ya oleh mereka, siap mengamalkannya, tapi apa? Mereka tidak menunaikannya. Yang pertama, apa itu yang dilanggar? Tidak menjaga tauhid. Tidak menjaga tauhid. Padahal sudah diambil janji dari mereka apa? Siap bertauhid, siap menjaga tauhid, siap beribadah hanya kepada Allah. Ya. Bahkan nenek moyang mereka yaitu 12 orang yang merupakan putra Nabi Israel. Nabi siapa? Nabi Yakub. Nama lainnya Israel. Ya, Nabi Yakub sebelum meninggal dunia anak-anaknya dikumpulkan, ya diajak untuk berjanji, kalau aku sudah meninggal dunia, kalian menyembah siapa? Ayo janji, menyembah siapa kalian? Ya, ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, ketika kematian mau ya mendatangi Nabi Yakub, ya maksudnya mau meninggal dunia, Nabi Yakub memanggil putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, setelah aku tidak ada kalian menyembah siapa? Ya. Qalu, apa jawaban mereka? Janji mereka, na'budu ilahaka, kami akan istiqomah menyembah yang kau sembah. Siapa? Allah. Ya, siap menyembah Allah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan juga apa? Istiqomah untuk beribadah kepada Allah, yaitu Tuhan yang disembah oleh bapakmu. Disebut tuh Ibrahim, ya, terus disebut kedua putranya Ishak, terus Ismail. Jadi mereka berjanji untuk apa? Ya, bertauhid. Tetapi ya anak-anaknya ya banyak yang tidak menepati perjanjian ini. Ya. Maka bisa disebut Bani Israel anak durhaka. Bani Israel, anak-anak keturunan Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub, banyak yang menjadi anak durhaka karena tidak mau ya mengikuti apa yang diminta oleh orang tuanya. Orang tuanya meminta agar apa?
untuk bertauhid, tapi ternyata banyak yang apa? Melakukan kesyirikan. Banyak yang melakukan kesyirikan sampai Allah Ta'ala mengutus beberapa rasul kepada mereka karena mereka banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpang. Di antaranya Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam, diangkat menjadi rasul, bahkan dibekali kitab suci. Kitab apa namanya? Kitab Taurat. Untuk apa? Agar mengajak Bani Israel untuk apa? Untuk bertauhid. Untuk bertauhid, tidak lagi berbuat kesyirikan, ya, menyembah Firaun atau menyembah apa yang disembah oleh penduduk Mesir, ya. Maka supaya nggak terpengaruh oleh ya para penyembah patung, para pelaku kesyirikan, diajak hijrah, diajak pindah tempat ke tempat yang sudah Allah janjikan kalau mereka mengikuti syaratnya. Di mana itu? Di negeri Syam, negeri Syam, yang diantaranya ada Palestina. Allah janjikan, Allah siapkan, ya, diajak hijrah untuk nanti di sana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, beribadahnya kepada Allah Ta'ala. Ternyata mengingkari janji, tidak mensyukuri nikmat. Ketika Allah sudah selamatkan mereka dari kejaran Firaun, Allah sudah membuat mereka bisa berjalan di antara laut yang terbelah, ya. Kemudian melewati satu kaum yang menyembah patung, malah ikut-ikutan minta dia ambil, dijadikan Tuhan, ya, seperti mereka tuh yang menyembah patung itu. Coba, ini sifat Bani Israel, ya. Banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Baru kemarin, belum lama, ya, baru kemarin tuh selamat dari ombak besar, dibuat terbelah menjadi dua tuh lautan. Seharusnya bersyukur, menjadi hamba Allah yang bertauhid kepada Allah semestinya. Ternyata ketika melewati satu kaum yang menyembah patung, gimana kata Bani Israil kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Bisa enggak engkau menjadikan Tuhan, ya, seperti mereka tuh, Tuhan mereka? Nabi Musa marah besar. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian umat yang bodoh. Kalian umat yang bodoh. Ya. Diharapkan saya dikatakan umat yang bodoh, introspeksi diri, muhasabah, sadar, mau belajar. Ternyata cari kesempatan supaya bisa melakukan kesyirikan ternyata. Ya. Disebut umat yang bodoh, semestinya berarti kami kurang ilmu nih, bertanya semestinya, banyak belajar. Tapi apa yang terjadi? Cari kesempatan untuk melakukan apa yang mereka simpan dalam hati mereka. Maka puncak-puncaknya kapan? Ketika Nabi Musa tidak berada di tengah-tengah mereka. Tidak berada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima, ya, wahyu Allah Ta'ala, untuk menerima perintah dari Allah Ta'ala, maka ditinggal tuh selama berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Pulang-pulang jadi apa tuh? Ya, sebagian Bani Israel, ya, menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh As-Samiri. Dibuat oleh As-Samiri. Ya. Dan karena unik, aneh, ya udah mudah, ya, diperdaya oleh As-Samiri. Padahal Nabi Harun sudah ngasih nasihat, tapi nggak mau dengar, Sampai Nabi Musa juga marah juga ke Nabi Harun, sampai ditarik jenggotnya, rambutnya, ya. Dan Nabi Harun menjelaskan sebabnya, ya, sudah sebetulnya, tapi mereka nggak mau dengar, ya. Nah, kemudian akhirnya Nabi Musa menanyakan kepada siapa? As-Samiri. Ini kamu bagaimana bisa seperti ini? Ya, aku tahu ketika Bani Israel berjalan, ya, kemudian melewati laut, aku melihat ada yang naik kuda. Aku tahu itu Jibril. Maka aku ambil bekas, artinya jejak, ya, kendaraan yang dipakai oleh Jibril. Aku ambil tanahnya. Terus aku buat
patung anak sapi, aku masukkan tuh tanah tersebut, ada suara jadinya, ya, ada suara. Karena orang awam kalau seperti itu langsung ya, langsung. Jangan zaman dulu, zaman sekarang juga masih berlaku. Maka kalau ada yang aneh-aneh nih, pohon aneh atau apa yang aneh, pasti tuh banyak yang datang sambil bawa botol kosong nanti. Ya, mungkin ada air di situ, nanti dia ambil gitu. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa ambil tuh patung anak sapi, kemudian dihancurkan, diserut, terus ditebarkan di sungai. Dan orang yang menyembah patung tersebut, ketika ngambil air dari sungai tersebut dan minum, maka menjadi kuning wajahnya, menjadi kuning. Ya kemudian mereka merasa bersalah dan dikasih tahu cara tobatnya, dan cara bagaimana? Saling membunuh di antara mereka, saling membunuh. Itu syariat terdahulu seperti itu cara tobatnya. Saling membunuh antara mereka tuh yang menyembah patung anak sapi. Nah, sekarang hukuman buat Samiri apa? Angkat tangan yang tahu. Apa hukumannya sebagai orang yang menjadi biang keonaran, yang merusak akidah umat? Apa hukumannya? Angkat tangan. Apa hukuman yang Nabi Musa jelaskan ya kepada Samiri? Maka kamu sejak hari ini, apa coba? Di dunia, nanti belum di akhirat, lebih pedih lagi. Tapi di dunia langsung ada hukumannya. Apa? Ayo. Mana? Bunuh diri? Bukan. Ayo. Yang hafal surat Toha tahu jawabannya. Ayo. Ini para penghafalnya tahu waktu semuanya nih. Gak apa-apa jawab. Ya, para hufaz, angkat tangan. Apa hukumannya? Apa hukumannya untuk Samiri? Hah? Di penjara. Justru disuruh pergi. Fadhhab, pergi. Ayo. Masa diserahkan ke netizen? Kan ini belum muncul nih di YouTube. Terlambat sih menjawabnya. Ya, betul. Apa? Nah, ini jawabannya. Kalau tersentuh atau menyentuh, maka dirinya merasa panas seperti terbakar. Maka selalu mengucapkan orang-orang apa? La misas, jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Akhirnya hidupnya jadi menyendiri, gak berani bersama orang lain. Karena kalau dia menyentuh orang atau orang menyentuh dia, maka dia merasa kesakitan badannya. Ini hukumannya di dunia, sebelum nanti di akhirat Allah akan azab dengan azab yang pedih. Ya, fadhhab fa innaka fil hayati antakula la misas. Jadi kemana-mana ini tuh ucapannya nih sambil ini, la misas, jangan disentuh, jangan disentuh. Ya. Fadal. Hadiah. Ya. Itu hukuman bagi orang yang merusak akidah umat. Ya. Oh ya tuh. Kalau zaman sekarang perusak akidah apa seperti itu? Apa seperti itu? Tidak. Ini diantara kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Adapun Samiri di zaman Nabi Musa bagaimana? Seperti itu. Tidak ada maaf dari Allah taala. Maka dihukum di dunia, terlebih nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Ya. Berapa lagi ini? 2 pertanyaan lagi, ada 2. Baik, para jamaah rahimakumullah. Jadi jelas Bani Israil melanggar perjanjian, diantaranya poin yang sangat fatal, yaitu tidak istiqomah di atas tauhid. Mereka berbuat kesyirikan. Bahkan itu terus berjalan, padahal sudah ada contoh-contohnya.
orang yang melakukan kesyirikan diadab oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, tapi tetap gak bergeming. Tetap mereka ya punya sifat yang apa? Membangkang. Di antaranya apa? Selalu berbuat kesyirikan. Terus tuh Nabi Musa wafat, berganti dengan nabi yang lain, bagaimana? Muncul lagi kesyirikan. Muncul lagi kesyirikan. Ya, di antaranya mereka menjadi musyrik berlebihan kepada Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair alaihissalam. Karena apa? Ya, mengetahui adanya keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Uzair, terus berlebihan. Ya, menyebutnya sebagai putra Allah. Akhirnya ketika beribadah pakai perantara Nabi Uzair. Makanya pada hari kiamat Allah bertanya kepada kaum Yahudi, siapa yang kalian sembah? Siapa? Ya kalian sembah siapa? Jawaban mereka, kami menyembah Uzair putra Allah. Disebut tuh putra Allah. Karena mereka meyakini Uzair ini apa? Ya punya keistimewaan, merupakan putra Allah. Karena putra Allah berarti apa? Penting kalau beribadah dengan perantara ya yang dekat dengan Allah. Ya yaitu putranya. Maka pas berdoa Nabi Uzair yang dipanggil, bukan Allah. Bukan Allah. Ya, maka disebutnya apa? Menyembah. Menyembah. Maka hati-hati di sini. Ketika ada di zaman sekarang seseorang mengaku umat Nabi Muhammad tapi berdoa memanggil Syekh fulan, wali fulan, sunan fulan, meskipun alasannya sebagai apa? Wasilah saja, sebagai perantara saja, tetap itu disebut apa? Menyembah. Ya, disebut menuhankan ya seseorang di apa? Diangkat dan diposisikan seperti Allah. Dibuat apa? Seseorang sebagai tandingan bagi Allah. Nah, ini bahaya. Sama dengan orang Yahudi menuhankan Nabi Uzair karena berdoa pakai perantara Nabi Uzair. Kalian dusta. Kadzabtum, kalian dusta. Allah tidak punya istri, Allah enggak punya anak. Kalian apa? Ingin apa? Kami ingin air ya Allah, kami haus. Lalu Allah tunjukkan ya api yang terlihat seperti air padahal api. Ya akhirnya mereka apa? Berjalan berbondong-bondong ke tempat tersebut, ternyata apa? Masuk ke dalam api neraka. Ini Bani Israil. Akhirnya Allah mengutus Rasul berikutnya supaya apa? Yang menyimpang ini kembali sadar. Diutuslah Nabi Isa alaihissalam mengajarkan apa? Tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, jangan pakai perantara orang soleh. Pada ikut tuh. Ya, tapi Bani Israil Yahudi ini kalau sudah keenakan, nggak senang dengan dakwah ini, nggak senang dengan dakwah ini. Ya, akhirnya membuat apa itu? Apa konspirasi jahat, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, berkolaborasi dengan raja atau kerajaan Romawi, ditangkap. Tapi bukan Nabi Isa, tapi siapa? Yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat ke langit. Dan ajarannya bagaimana? Di awal-awal tersebut, masih bagus, tauhid. Ya. Maka yang melanjutkan Hawariyun, sahabat setia Nabi Isa alaihissalam. Tapi kemudian setelah sekian ratus tahun muncul kembali kesyirikan, yaitu hitunya dari mana? Berlebihan kepada orang soleh. Ya. Akhirnya ya Bani Israil yang menjadi pengikut Nabi Isa, yang awalnya ikut ajaran Nabi Isa, berubah menjadi apa? Pelaku kesyirikan, menuhankan Nabi Isa alaihissalam, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ya, melanggar perjanjian. Ya, makanya pada hari kiamat Allah panggil juga mereka kaum Nasrani ini. Siapa yang kalian sembah? Jawabannya, kami menyembah Isa putra Allah. Allah marah. Allah mengatakan, kadzabtum, kalian dusta. Allah enggak punya istri, Allah enggak punya anak. Kalian ingin apa? Kami haus ya Allah, ingin air. Tuh, datangi tempat tersebut. Terlihat seperti air, padahal api yang menyala-nyala. Dan mereka semuanya masuk ke dalamnya. Inilah para jamaah, ya, orang yang ketika di dunia menyekutukan Allah. Ini akibatnya. Ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, belum lagi
Terus gimana setelah itu? Sudah selesai, terus bertambah dan bertambah. Setiap orang saleh meninggal dunia, bagaimana? Dibuat masjid di sisinya, kemudian dibuat gambar-gambarnya, dipajang fotonya. Nah, ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang semuanya merupakan Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Karena Nabi Isa juga diutus kepada Bani Israel. Ya. Sampai Nabi sudah menjelaskan ketika istrinya Ummu Salamah mengatakan banyak gambar-gambar di tempat ibadah mereka, banyak foto-foto, kata Nabi itulah satu kaum yang punya kebiasaan seperti itu. Kalau ada orang saleh meninggal dunia, dibangun masjid di sisinya dan dibuat apa? Gambarnya dan dipajang. Itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Tuh, melanggar perjanjian. Disuruh bertauhid, ya, apa? Tidak menjaga. Disuruh beriman, ya, malah apa? Menjadi orang kafir. Disuruh ikut Nabi, pesannya begitu, tidak mau, malah membenci dan memusuhi. Ini, ya, pelanggaran mereka. Terus yang berikutnya, yang kedua, ucapan mereka sangat busuk. Disuruhnya pada Allah berkata yang baik, tapi mereka langgar. Perkataannya banyak yang buruk, ya, atau busuk. Bahkan perkataan buruk ini bagaimana? Mereka tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Luar biasa beraninya mereka. Ya, padahal Allah telah apa? Berpesan berkata baik kepada manusia. Maksudnya apa ini? Ke manusia saja baik, apalagi kepada Allah. Kepada manusia saja sudah baik, maka semestinya kepada Allah pasti lebih baik lagi. Tapi mereka bagaimana? Jangankan kepada manusia, Allah saja mereka hina, mereka cela, kurang ajar kepada Allah. Apa diantaranya? Ucapan kurang ajar mereka. Dua contohnya sebutkan. Dua contoh ucapan buruk mereka tentang Allah. Ya, kurang ajar mereka kepada Allah. Menyebut apa tentang Allah? Mereka menyebut apa? Allah disebut apa oleh mereka? Yang lain sebelum nanti ada terakhir. Ya, nanti jam 12 ya. Ya, ada dulu. Nah, yang pertama menyebut tangan Allah terbelenggu. Dengan kata lain, mereka menuduh Allah pelit. Coba renungkan ini kata-kata ini. Menuduh Allah pelit, tangannya terbelenggu, gak banyak ngasih. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Yaitu menuduh Allah miskin atau fakir. Ya, fakir. Ini buat siapa nih? Dibagi dua tuh gimana? Ya, antum masih dapat. Ya, itu tadi jawaban bantuan. Antum harus apa? Terima kasih. Ya. Nah, silakan dicatat. Yang pertama ucapannya adalah Allah itu fakir. Ya. Surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka tuh yang mengatakan Allah fakir dan kamilah yang kaya. Ucapan kurang ajar. Sanaktubu ma qalu, kami akan catat ucapan tersebut. Ini ancaman, maka mereka akan apa? Akan dibalas nanti pada hari kiamat, akan dihukum dengan hukuman yang berat gara-gara ucapan tersebut. Nah, sekarang kenapa Allah disebut fakir oleh kaum Yahudi? Apa yang mereka salah pahami apa? Kenapa? Karena mereka pernah mendengar ayat, yaitu Allah mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah.
Ya, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka nanti Allah akan balas dengan berlipat ganda. Nah, dipahami pinjaman yang baik, berarti Allah miskin dong sampai minta pinjaman. Kayak gitu orang Yahudi itu pemikirannya. Allah dalam ayat ini dikatakan minta pinjaman. Berarti Allah fakir dong kalau begitu. Ini kurang ajarnya kaum Yahudi. Padahal maksudnya bukan Allah fakir, Allah itu miskin, bukan. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa intinya apa? Tentang apa? Memotivasi agar kaum muslimin mau berkorban harta untuk jihad. Ya, ngajak bersedekah sebetulnya. Ajakan bersedekah, berinfak di jalan Allah untuk apa? Tegaknya jihad. Dan dibahasakan pinjaman. Maksudnya apa? Pasti ada balasannya. Pasti akan dibalas. Apalagi yang pinjamnya siapanya? Allah, pasti akan dibalas. Ya, sampai bahasanya pinjaman. Karena kalau pinjaman pasti akan ada balik, akan kembali. Itu bahasa pinjaman. Artinya apa? Orang yang berinfak dijamin akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, pahala besar, keberkahan. Itu maksudnya. Ya, tapi orang Yahudi emang begitu sifatnya, kurang ajar. Dianggap Allah fakir. Adapun mereka mengatakan Allah itu terbelenggu di surat apa itu? Al-Maidah ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah gullat aidihim. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ini maksudnya apa? Mereka menuduh Allah pelit. Maka Allah bantah. Ya, Allah bantah. Gullat aidihim, mereka lah yang tangannya terbelenggu. Jadi yang pelit sebetulnya mereka. Ini Allah juga membongkar nih sifat lain dari mereka, yaitu apa? Pelit mereka itu. Bal yadahu mabsutatan wa lu'inu bima qalu, dan mereka akan dilaknat dari ucapan mereka ini. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah senantiasa keduanya terbuka. Maksudnya apa? Allah Maha Mulia, banyak memberi. Allah tidak pelit. Yang pelit itu mereka sebetulnya. Ya. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna nasa naqira. Kalau mereka dikasih kekuasaan oleh Allah, dikasih kerajaan, bagaimana? Maka tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain. Pelit mereka itu. Ya, tidak akan berbagi dengan orang lain. Itu sifat mereka. Ya, dan ini juga ayat ya merupakan dalil Allah punya tangan. Allah punya tangan. Tapi tangannya sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, Allah punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, jadi Allah Ta'ala senantiasa apa? Memberikan rezeki kepada hambanya. Allah tidak pelit. Allah tidak pelit. Tapi yang pelit siapa? Orang Yahudi. Ya, jadi seperti ini mereka. Ya, ini contohnya bahwa mereka ucapannya apa? Ucapannya buruk. Ya. Terus kata Allah apa? Dalam surat yang lain, Al-Baqarah ayat 58, disuruh masuk ke Palestina dalam keadaan apa? Sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan menunduk. Tundukkan kepala, tanda apa? Rendah hati. Ketika dikasih oleh Allah izin masuk ke Palestina karena mereka mau berjihad. Sebelumnya tertahan, gak mau berjihad, hanya dihukum 40 tahun di padang gurun, muter-muter saja di situ 40 tahun, sampai kemudian mereka apa? Ya, mau berjihad dan akhirnya dikasih kesempatan masuk. Nah, disuruh apa oleh Allah? Masuk dalam keadaan menundukkan kepala dan sambil mengucapkan apa? Hittah, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Bagaimana di antara mereka? Kurang ajar. Ya, bukannya menunduk malah apa? Ininya, wajahnya ke langit. Diangkat ke langit begini nih. Sambil apa mengatakan hintoh, bukan hittoh, tapi apa? Hintoh, gandum. Coba, kurang ajar enggak? Disuruh mengatakan hittoh, minta maaf,
Dirubah oleh mereka jadi apa? Hintoh, minta gandum. Ya, ini kaum Yahudi. Ya, Allah saja mereka berani bersikap ya kurang ajar seperti itu kepada Allah. Ya, maka jangan heran kalau mereka kurang ajar kepada sesama manusia. Ya, banyak yang dibantai oleh mereka. Ya, dan Allah sudah nyatakan itu bahwa mereka akan berbuat seperti ini, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, 2 kali. Dan akan apa Allah kirim tuh ya pasukan menghukum mereka. Ya. Maka pertama ketika mereka buat kerusakan dikirim pasukan ya menyengsarakan mereka yang dikepalai oleh Bukhtanasor sampai hilang tuh kitab Taurat karena dibakar semuanya sama pemimpin ini nih Bukhtanasor, pernah hilang. Kemudian bagaimana? Kembali lagi setelah mereka apa kuat ini kembali lagi, akhirnya Allah kirim lagi itu ya raja yang menghancurkan mereka namanya Beredus. Nah kemudian Allah mengatakan wa in udtum udna, kalau balik lagi berbuat kerusakan lagi kami akan kembali ya apa memberikan hukuman kepada kalian. Nah bisa jadi ini nih yang kembali lagi yang ini nih apa zalim kepada ya saudara kita di mana? Di Palestina. Membantai kaum muslimin, merampas tanah saudara kita. Berarti bagaimana janji Allah? Udna, kami pun akan kembali menghukum kalian. Ada saatnya nanti perbuatan mereka akan dibalas. Terutama kalau kita lihat dalil kapan? Ketika kaum muslimin kompak memiliki pemimpin yang adil. Siapa namanya? Muhammad. Bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi apanya? Gelarnya. Namanya siapa? Seperti namaku kata Rasulullah, ya enggak? Nama bapaknya seperti nama bapakku. Pasti namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, seperti itu kurang lebih. Ya. Maka nanti akan apa? Ya ada pembalasan, membantai kaum Yahudi. Sampai bagaimana? Ya, benda mati pun yang kita lihat benda mati ternyata apa? Ikut bereaksi. Karena apa? Ya, sangat geram dengan perbuatan jahat kaum Yahudi. Pohon-pohon bicara, batu-batu bicara, memberitahu, hai Abdullah, hai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Ya, pohon-pohon seperti itu. Kecuali kata Nabi pohon apa? Pohon gorkod. Ya, pohon gorkod. Itu diam saja. Tapi kita jadi tahu di gorkod ya ada nih kayaknya di balik pohon ini nih. Karena kita diberitahu oleh siapa? Oleh Nabi. Pohon gorkod gak bicara. Berarti ada di situ bisa jadi. Dan itu kapan? Nanti di akhir zaman ya, ketika sudah ada pemimpin kita yang adil, Imam Mahdi. Dan mereka punya pemimpin juga, yaitu siapa? Ad-Dajjal. Dajjal semakin bertambah tuh ya kekejaman mereka sampai nanti kemudian apa kaum muslimin di situ ada Imam Mahdi dan juga ada Nabi Isa ya berhadapan dengan kaum kufar Dajjal dan para pengikutnya yaitu kaum Yahudi kebanyakannya. Mereka lari kocar-kacir sampai kemana? Ke Palestina. Dan di situ Dajjal ya ditusuk atau dibunuh oleh Nabi Isa di gerbang Lud atau di pintu Lud. Kemudian anggotanya ya pengikut Dajjalnya lari kocar-kacir bersembunyi. Nah ini nih batu bicara, pohon bicara. Ya para jamaah rahimakumullah. Jadi seperti ini ya orang Yahudi ini. Maka kita waspada kalau kita ya bermuamalah dengan orang seperti ini. Terus yang lainnya apa lagi? Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana? Mereka melanggar. Ya, mereka melanggar. Ada satu hari mereka disuruh ibadah. Ya, enggak boleh bekerja. Disuruh untuk meninggalkan dulu tuh dunia. Hari apa? Hari Sabtu. Ya, tapi mereka melanggar. Ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 154. An-Nisa ayat 154
dan juga ada di surat Al-A'raf ayat 163 dan juga Al-Baqarah yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat pembahasannya? Ya, sudah kita bahas ini, di mana mereka berbuat apa? Melampaui batas pada hari Sabtu. Ya, nggak boleh apa? Mancing ikan, malah tetap mancing ikan, tapi dengan cara direkayasa, membuat rekayasa. Ya, jadi intinya mereka apa? Menipu Allah. Ya, jadi membuat rekayasa begitu. Jadi mereka tebarkan jaring pada hari Jumat, ya nanti mereka ambil pada hari Ahadnya. Jadi seakan-akan Sabtunya ibadah, padahal apa sebetulnya? Ya, sedang mancing sebetulnya. Karena apa? Dia sudah tebarkan tuh jaringnya. Mancing sebetulnya berarti sedang mancing. Ya. Nah, akhirnya apa? Sudah diperingatkan oleh yang lain, malah marah. Ya, dan akhirnya minta apa? Minta dibagi dua negeri ini atau desa ini. Minta dibagi dua. Akhirnya dibagi dua tuh. Yang sebagian masih ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam, masih taat, dan sebagiannya banyak yang melanggar. Sampai kemudian bagaimana? Ya, pas di pagi hari orang-orang yang taatnya ini aneh. Kok biasanya ramai nih pagi hari, kok ini nggak ada, sepi. Pada kemana ini? Ya, sepi tuh. Biasanya ramai tuh. Ya, ternyata apa? Pas dilihat monyet-monyet yang ada, kerak-kerak yang ada. Ya, dan yang ini belum sadar bahwasanya kera itu ya mereka itu belum sadar nih. Ya, disangkanya penduduk desa itu pada kemana begitu, mungkin lari perginya ke cari ikan di sebelah mana. Ya, tapi ternyata akhirnya di antara kera ada yang masuk ke negeri atau ke desa yang soleh ini, terus mendatangi orang yang dikenal oleh kera ini. Ya, sambil mungkin megang, hampir nggak ketahuan, hampir pas dilihat terus matanya, langsung ini kan matanya persis fulan, ini matanya kelihatan dari matanya seperti si fulan. Ya, di situ tuh monyetnya, keranya menangis. Akhirnya si ini tahu nih, ini si fulan ini nih, saudara saya ini, begitu. Ya, coba antum keragunan, jangan-jangan ada monyet menangis nih, gitu. Nah, tapi mereka nggak berlangsung lama. Mereka hanya hidup berapa hari? Sebagian pendapat mengatakan 3 hari saja. Setelah itu pada mati semuanya. Ya, dirubah menjadi kera. Gara-gara apa? Melampaui batas pada hari yang seharusnya fokus ibadah. Nah, ini mereka, ya, bukti nyata mereka banyak melanggar. Tapi para jamaah rahimakumullah, ana sebutkan secara ringkas saja, secara singkat sifat-sifat mereka karena waktunya terbatas. Ya, jadi kita sebutkan secara singkat saja sifat kaum Yahudi. Selain yang tadi kita bahas, yang lainnya apa? Mereka itu punya sifat mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya. Mengetahui kebenaran tetapi menyembunyikannya. Ya, tidak mau disebarkan kepada yang lain. Sifat lainnya apa? Pelit. Ya. Kemudian yang lainnya banyak makan harta manusia dengan cara yang batil. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Ya, bangkai dimakan oleh mereka. Gimana maksud pakai dimakan? Direkayasa. Bangkainya dibuat diolah, ada yang menjadi minyak, ada yang menjadi alat dempul perahu, ya. Sesuatu yang buat dempul perahu begitu. Terus mereka jual, sama dengan makan bangkai, tapi oleh mereka direkayasa. Dan yang paling menonjol sifat mereka? Suka bermuamalah dengan cara riba, ya, dengan cara riba. Ya, ini sifat mereka. Terus yang lainnya, ya, mereka ini adalah bangsa
yang punya sifat berkhianat. Ya, punya sifat berkhianat. Tidak bisa menepati janji. Tidak bisa menepati janji. Ya. Terus banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Apa di antara contohnya? Selain berbuat kesyirikan, kerusakannya, dan yang lainnya apa? Membunuh orang soleh. Mereka banyak membunuh para nabi dan rasul. Jadi kalau ada nabi yang datang kepada mereka tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka nabi ini apa? Dibunuh. Ya, dibunuh. Jadi harus nabi yang datang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau nggak sesuai, maka mereka akan membunuhnya. Maka banyak para nabi dan rasul dibunuh oleh mereka. Ya, maka banyak dalam banyak ayat Allah Taala menjelaskan mereka itu apa? Yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh para nabi. Yaqtulunan nabiyyin, membunuh para nabi bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Ya. Terus sifat mereka apalagi? Dengki. Dengki. Ya, sifat mereka apa? Dengki. Tadi sudah disebutkan contoh dengkinya apa? Tentang syariat salam. Pada kita dengki itu. Terus dengki adanya syariat baca amin. Terus dengki adanya kebiasaan kita kalau membuat soft itu rapat. Mereka dengki. Karena kalau mereka kalau beribadah itu apa? Masing-masing, nggak rapat, berpencar. Itu ibadah mereka begitu. Ya. Pas kita beribadah rapat, mereka apa? Benci, dengki. Mereka ingin seperti itu tuh untuk mereka begitu. Ya. Dan juga apalagi? Kiblat ke arah Ka'bah. Ya, mereka apa? Dengki. Mereka ingin yang ibadahnya menghadap ke arah Ka'bah itu mereka. Ya, jadi mereka adalah bangsa yang dengki. Ya, terus yang lainnya apa? Hatinya keras. Hatinya keras, susah dikasih nasihat, susah diingatkan. Ya, ini secara umum sifat-sifat kaum Yahudi. Maka karena mereka melanggar janji, maka mereka tidak punya apa? Jaminan selamat dari Allah Ta'ala. Allah tidak punya janji untuk menyelamatkan mereka. Ya, ini adalah dampak buruk dari melanggar perjanjian. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan janji dari Allah berupa keselamatan dan keamanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 87. Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat. Mereka tidak diizinkan untuk dibantu atau membantu. Nggak diizinkan. Kecuali siapa? Kecuali orang yang sudah mendapatkan apa? Janji dari Allah Ta'ala, sudah punya perjanjian di sisi Allah Ta'ala. Ini yang dikasih izin. Yang mana ini? Yang tadi yang kita bahas. Mereka menepati perkara ya yang Allah perintahkan. Ya, adapun yang tidak punya janji maka mereka merugi. Yang berbuat kesyirikan maka amalnya hancur, dibuat menjadi debu yang berterbangan, menjadi amalan yang sia-sia, kemudian menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Terus ketika janji baik kepada orang tua nggak ditepati, ya maka Allah akan apa? Mengazabnya. Bahkan banyak yang di dunia langsung sebelum di akhirat. Karena kata Nabi ada dua pintu azab, pintu sebab di mana hukumannya langsung di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Al-baghyu wal uquq, bertindak sewenang-wenang dan durhaka kepada orang tua. Jadi bertindak zalim, sewenang-wenang itu banyak yang hukumannya langsung di dunia. Ya, sebelum nanti di akhirat. Banyak contohnya, Firaun, ya kan? Sudah terlihat tuh. Qarun, Namrud, Saron. Ya, Saron. Sama Saron. Ya. Perdana Menteri Yahudi
Ya, bagaimana tuh? Berapa tahun tuh koma? Berapa tahun tuh di atas kasur terus, gak bisa ngapa-ngapain? Hukuman itu bisa jadi. Hukuman. Ya. Siapa lagi yang lain? Ya. Banyak. Yang bertindak sewenang-wenang, ayo dihukum. MK. Wah, kemana-mana pikirannya nih. Kemana pikirannya nih? MK tuh. Mustafa Kamal maksudnya. Waduh, pikirannya kemana-mana nih. Berarti belum move on ini kayaknya nih. Waduh, ini YouTube nih dipotong nih. Ya, bagiannya dipotong nih. Tuh, zalim tuh MK tuh. Mustafa Kamal maksudnya. Ya. Ya, zalim tuh orang itu. Azan, waduh apa dilarang, ini jilbab dilarang, hukum Islam dihapus, khilafah, wah lihat apa yang terjadi di akhir hayatnya. Apa? Allah kasih penyakit aneh, ya, komplikasi itu penyakitnya, ada apa tuh, macam-macam, termasuk kena penyakit apa tuh, apa yang kemaluan namanya itu apa namanya tuh, ya sipilis atau ria singa. Karena ya itu suka jajan begitu malam-malam. Jajan malam-malam jangan salah paham nih. Ya ini gaya bahasa begitu. Ya sampai dia merasa panas dan inginnya apa ya, cuaca yang dingin, sampai dibawa ke tengah lautan. Dibawa ke tengah lautan, ingin dingin. Ternyata di sana masih panas juga. Masih panas juga. Ya. Dan kemudian mati mengenaskan. Ini nih al-baghyu, bertindak sewenang-wenang, zalim. Ya. Ini contoh. Terus orang yang melanggar perjanjian, tidak menjaga silaturahim, apa? Sama hukumannya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, ada dosa yang apa? Disegerakan di dunia. Ya, kemudian juga di akhirat masih berjalan terus. Apa itu? Al-baghyu wa qati'atir rahim. Minal baghi wa qati'atir rahim, yaitu bertindak sewenang-wenang dan memutus tali silaturahim. Ya. Terus yang lainnya, berjanji berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, terus dilanggar. Bagaimana? Dihukum di akhirat. Di antaranya apa? Ya, akan dipenuhi dengan apa? Kata Allah, ya, perutnya penuh dengan api neraka. Karena ketika di dunia suka makan harta anak yatim, dia menggalang dana, tapi ternyata untuk apa? Kepentingan sendiri, ternyata untuk memperkaya diri. Tapi pas ininya atas nama siapa? Anak yatim. Pas sudah dapat bantuan dari donatur, bagaimana? Buat dirinya sendiri, beli apa tuh? Mobil ini, beli rumah ini, beli ini, wah, untuk memperkaya diri. Maka orang seperti ini siap-siap ya nanti ya disiksa di dalam neraka. Ya. Neraka apa diantaranya? Neraka sakor. Ya, tidak mau membantu orang yatim dan juga orang miskin. Masalakakum fi sakor? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak berbagi dengan orang miskin. Pelit orang ini. Tidak bayar zakat, tidak membantu orang yang membutuhkan. Terus yang lainnya, berjanji berkata baik, terus dilanggar. Apa yang terjadi hukumannya? Ya, banyak yang masuk ke neraka gara-gara ucapannya. Gara-gara ucapannya. Innal abda la yatakallam bil kalimah. Ada seorang hamba, dia punya ucapan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha yazilu biha ilan nar. Ternyata apa kalimat tersebut? Menggelincirkannya ke dalam neraka. Ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Coba bayangkan neraka, sangat luas. Ya, dan gara-gara ucapan yang enggak seberapa, ya, nggak difikirkan dulu, nggak ditimbang dulu, ternyata membuat dirinya tergelincir ke dalam neraka yang dalam itu. Ya, ini gara-gara nggak menjaga ucapan. Ucapannya buruk, ucapannya busuk, ucapannya penuh dengan kedustaan dan penipuan. Terus yang lainnya, janji menjaga sholat, terus dilanggar. Apa hukumannya? Maka nanti ya di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang tidak sholat. Bersama yang tidak sholat. Bersama siapa? Fir'aun,
Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini mereka orang-orang kafir yang di dunia tidak sholat karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan apa perniagaan, sibuk dengan apa menjadi pembantu raja, menjadi menteri. Ya, akhirnya apa? Semuanya ya dikumpulkan, dan orang yang nggak sholat bersama mereka kumpulnya, ya. Bahkan ada hadis kalau tidak sholat sama sekali sepanjang hidupnya, padahal ada kesempatan, ada kemampuan, maka mati dalam keadaan tidak membawa iman. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dengan mereka itu ada dengan ibadah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia menjadi kafir. Ini bahaya tidak menjaga perjanjian, yaitu menjaga sholat, menjadi kafir gara-gara tidak sholat. Kemudian yang terakhir, perjanjiannya apa? Membayar zakat, terus dilanggar, maka siap-siap dihukum di akhirat, yaitu dihukum dengan hartanya yang tidak dizakati. Ketika dia punya apa tuh, onta, punya sapi, punya kambing, nggak dizakati, kalau sudah memenuhi syarat harus dizakati, tapi dia tidak menunaikannya, maka nanti hewan-hewannya menunggu pada hari kiamat, menunggu pemiliknya. Terus dia apa yang dilakukan? Hewan-hewan ini akan menyiksa pemiliknya, diinjak, ditanduk, ya. Kemudian apa? Sampai di hewan yang terakhirnya. Yang terakhirnya sudah beres, maka yang pertama datang lagi. Seperti itu terus menerus sampai Allah datang ngasih keputusan apakah di surga atau di neraka. Adapun yang hartanya ya berupa apa itu emas atau perak, maka akan dibuat apa tuh? Dibuat lempengan, dan lempengan ini dipanaskan di neraka jahanam. Setelah panas dibuat untuk apa? Menggosok apanya? Punggungnya dan dahinya, sampai datang Allah Ta'ala ngasih keputusan apakah di surga atau di neraka. Menunggu Allah yang satu harinya selama berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Adapun hartanya berupa harta biasa, uang misalnya, ya, maka akan datang dalam bentuk ular. Ya, dan ular ini akan apa? Menggigit ya, apa namanya? Orang yang tidak menzakati hartanya. Ini para jamaah, hukuman yang disiapkan bagi mereka yang melanggar perjanjian. Rugi di dunia dan rugi nanti di akhirat. Maka kita jangan sampai binasa seperti kaum Bani Israil ini yang melanggar perjanjian ini. Dengan cara bagaimana? Kita harus semangat ya apa? Mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala ya kepada kita yang tadi sudah kita bahas poin-poinnya. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah kajian berikutnya kita sudah pindah ke ayat yang selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat 84 insyaallah. Sebelum ditutup, disilakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Ya, jadi rumahnya disewakan, maka hasil sewanya itu nanti kalau sudah memenuhi nisab dizakati setelah 1 tahun. Tapi kalau rumah didiami, ditempati, ya itu tidak dizakati. Tapi kalau rumahnya disewakan, maka nanti ada zakatnya dari hasil sewanya. Dilihat nanti, ya apakah nanti khusus uang ini khusus apa namanya yang kontrakan, dilihat. Kalau sudah mencapai nisab, maka nanti setelah 1 tahun dizakati 2,5%. Tapi kalaupun mau misalnya cara yang kedua, yaitu hasil dari rumah digabung dengan harta yang sudah ada. Hasil sewa rumah digabung dengan harta yang sudah ada, yang sudah berjalan zakatnya, itu juga boleh. Ya. Bagaimana? Kalau sawah apa ini? Ya dari hasil pertaniannya, ya yaitu berapa ini? 5 wasak. Berapa ya kalau di ini kan? Berapa itu tuh kilo? 5 wasak, ya.
520 kg beras. Maksudnya apa? Tanah itu misalkan tanahnya nggak menghasilkan. Nggak menghasilkan. Tapi misalkan untuk investasi kalau misalkan selesai jual. Kalau diniatkan memang mau dijual sampai apa dipromosikan, diumumkan, berarti menjadi urut tijarah, berarti barang dagangan. Menjadi barang dagangan jadinya. Berarti setahun sekali dia apa? Dizakati. Karena kan pasti nilainya tinggi, sudah mencapai nisab pasti ya kan? Maka setahun sekali udah dizakati. Kalau diniatkan langsung dijual. Tapi kalau gak jelas lah. Kalau ada yang beli dijual, kalau enggak ya udah gitu. Jadi gak ada niatan serius mau menjual. Maka insya Allah seperti itu tidak ada zakat. Ya. Jadi yang zakat itu yang sudah dipastikan ini diniatkan apa mau dijual sampai sebarkan ya, hubungi kami di mana misalnya nomor teleponnya gitu ya. Nah, berarti itu sudah niat menjadikan sebagai barang dagangan, maka nanti apa ada zakatnya. Jelas ya. Ada lagi yang lain? Terakhir ya, silakan. Terakhir. Salat, tata cara salam. Taib. Dari banyak riwayat disimpulkan ada 4 cara. Yang paling banyak ya, yang paling sering dan juga banyak riwayatnya dan juga banyak yang mengamalkannya itu ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, terus ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ini boleh dengan cara yang lainnya karena ada riwayatnya juga, yaitu ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi enggak sampai wabarakatuh, enggak ya, jelas. Atau yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi, terus ke kiri Assalamualaikum. Cara yang keempat ya, ke kanan sedikit Assalamualaikum, sudah. Tapi yang keempat ini jarang ya, dan juga riwayatnya juga gak banyak, tapi boleh kalau mau Assalamualaikum. Ini mungkin bisa dipraktekkan kalau lagi pengen cepet mungkin ya, cepat beres mungkin ya. Assalamualaikum mungkin ya, ketinggalan misalnya, takut ketinggalan ya, bisa dipraktekkan. Karena termasuk juga ada dalilnya, jelas. Jadi diulangi lagi, ada 4 cara. Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Cara yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling banyak. Cara yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi, yang ketiga yang ke kiri Assalamualaikum. Cara keempat Assalamualaikum ya. Maka dengan salam ini saya pun salam ya, salam mengakhiri kajian ini. Subhanakallahumma belum ternyata masih ada lagi sampai pipi. Nah ini sunahnya pipi karena kita terlihat dari orang yang di belakang. Jadi nggak sekedar Assalamualaikum, kurang, tapi Assalamualaikum warahmatullahi, kelihatan kan? Nah jadi usahakan diperkirakan ini pipi sampai terlihat. Tapi nggak usah ini juga berlebihan. Gimana pipinya? Nggak usah. Ya, diperkirakan terlihat sama yang di belakang. Ya, kecuali cara yang keempat. Cara yang keempat sedikit Assalamualaikum, nggak terlalu sampai dalam. Cara yang keempat. Ya jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.